wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Ya, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Selanjutnya, Ibu sudah menanyakan kabar tadi, tapi Ibu belum menanyakan perasaan kalian untuk memulai pembelajaran hari ini dan menerima pembelajaran kimia dari Ibu. Apakah perasaan kalian senang, sedih, atau bagaimana? Biasa. Takut, Bu. Takut? Kenapa takut? Ngerti. Ngerti? Gak apa-apa. Baik. Kenapa terlambat ini? Ada pertemuan OSIS. Oke, baik. Silakan duduk kembali ya. Oke, semoga dengan mood yang baik pada pagi hari ini pembelajaran yang Ibu berikan semoga tersampaikan dan didapatkan oleh kalian dengan baik. Oke, baik. Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Rasli Natasha, Ibu, Sarah Salsabila Rinjani, Ramadan. Baik, hadir semua ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari metode keselamatan kerja. Nah, pada pagi hari ini materi pembelajaran yang akan kita bahas ialah kimia hijau. Apakah tadi malam sudah ada yang belajar kimia hijau? Belum ya? Tidak apa-apa. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, sebelum mulai ke tema kita, mari kita amati gambar yang terdapat di slide PPT. Nah, setelah kalian melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Oke, kita kasih contoh aja ya. Sebelumnya kalian pernah nggak melewati TPA yang berada di Lamyong? Gimana perasaan kalian saat melewati itu? Ya, baunya gimana sekali ya? Tahan nafas. Ya. Bayangkan jika kita melewati tempat yang penuh dengan tumpukan sampah setiap harinya, tempat yang menutupi keindahan alam, mencemari lingkungan, udara, bahkan air yang kita gunakan. Nah, kondisi ini bukan hanya mencemari lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan manusia. Oleh karena itu, ilmu kimia tidak hanya membahas tentang rumus atau reaksi saja, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga bumi melalui kimia hijau. Dengan prinsip kimia hijau, kita diajak untuk menciptakan proses atau produk yang lebih ramah lingkungan, mengurangi limbah, serta menjaga keberlanjutan hidup. Karena menjaga bumi berarti menjaga kehidupan kita sehari-hari. Oke, timbul pertanyaan nih, mengapa plastik itu sulit terurai, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, dan bagaimana solusi berdasarkan prinsip kimia hijau. Oke, selanjutnya ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini terdapat 4 ya. Yang pertama ada menjelaskan pengertian kimia hijau. Yang kedua mengidentifikasi dan menjelaskan 12 prinsip kimia hijau. Yang ketiga menganalisis penerapan prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat merancang solusi terhadap permasalahan lingkungan berdasarkan prinsip kimia hijau. Oke, baik. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan pengertian kimia hijau? Oke, baik. Nur Malina Siti Arafah. Kimia hijau atau green chemistry adalah pendekatan perancangan produk dan proses kimia yang bertujuan mencegah polusi, mengurangi limbah berbahaya, dan meningkatkan efisiensi energi sejak tahap awal. Konsep ini berfokus pada keberlanjutan menggunakan bahan baku terbarukan dan meminimalkan bahaya bagi kesehatan manusia serta lingkungan. Baik, terima kasih Nur Malina. Nah, lebih singkatnya, kimia hijau itu adalah cabang ilmu kimia yang fokus pada desain produk dan proses kimia yang lebih ramah lingkungan. Tujuan utamanya yaitu mengurangi atau bahkan menghilangkan penggunaan atau pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Oke, kita lanjut ke 12 prinsip kimia hijau. Nah, yang pertama yaitu ada pencegahan limbah. Yang kedua, manajemen atom yang baik. Yang ketiga,
metode sintesis yang aman, yang keempat penggunaan bahan kimia yang aman, yang kelima mendesain efisiensi energi, yang keenam pemilihan pelarut dan bahan pendukung yang aman, yang ketujuh menggunakan bahan baku terbarukan, yang delapan mengurangi penggunaan bahan turunan kimia, dan yang ke-9 menggunakan katalis, yang ke-10 menggunakan bahan yang mudah terdegradasi, yang ke-11 mencegah potensi kecelakaan, dan yang ke-12 pencegahan polusi. Baik, kita lanjut ke contoh penerapan kimia hijau. Nah, di sini Ibu akan hanya membahas 4 contoh penerapan kimia hijau saja. Nah, yang pertama yaitu pengembangan plastik biodegradable. Di sini ada yang tahu apa itu plastik biodegradable? Apa? Ya, benar sekali. Nah, kalian pernah nggak melihat sampah yang digunakan untuk kantong plastik belanja? Nah, jika sampah itu dibuang sembarangan, sampah plastik itu akan sangat sulit terurai atau bahkan bisa bertahan ratusan tahun di lingkungan. Akibatnya, sampah menumpuk di tanah, sungai, bahkan laut. Nah, oleh karena itu plastik biodegradable dibuat agar mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya seperti padi singkong dan jagung. Nah, jika plastik itu dibuang, maka lebih cepat terurai. Jadi mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, contoh ini termasuk ke prinsip yang ke-10 kimia hijau, yaitu bahan yang mudah terdegradasi. Baik. Contoh yang kedua, pembuatan deterjen ramah lingkungan. Nah, kalian pasti pernah mencuci pakaian kan di rumah? Pakai deterjen nggak? Nah, deterjen biasanya mengandung fosfat. Nah, jika kita mencuci pakaian, air bekas cucian akan mengalir ke sungai bahkan danau. Nah, jika deterjen yang kita gunakan mengandung bahan berbahaya, maka sungai akan tercemar. Oleh karena itu, dibuat deterjen yang ramah lingkungan. Nah, contoh penerapan prinsip dari pembuatan deterjen yaitu prinsip keempat kimia hijau, yaitu penggunaan bahan kimia yang aman. Sehingga mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem perairan dan kesehatan manusia. Oke, selanjutnya ada yang ketiga, obat dengan proses lebih bersih. Nah, sintesis obat dibuat oleh pabrik. Sintesis obat adalah pembuatan obat di pabrik. Nah, dalam prosesnya biasanya menggunakan banyak bahan kimia dan menghasilkan limbah. Nah, kimia hijau itu berusaha untuk membuat obat itu dengan cara yang mengurangi efisien energinya, yaitu dengan mengurangi efisiensi energinya, yaitu dengan dan limbah yang dihasilkan pun sedikit, penggunaan bahan kimia dapat berkurang dan energi lebih efisien. Nah, contoh proses ini merupakan penerapan prinsip ke-1, yaitu pencegahan limbah. Nah, juga termasuk ke dalam contoh penerapan prinsip kimia yang kedua, yaitu manajemen atom yang baik, karena semakin banyak bahan baku yang dibuat menjadi produk yang berguna dan tidak terbuang menjadi limbah. Nah, selanjutnya ada penggunaan katalis untuk reaksi. Ada yang tahu apa itu katalis? Ya, benar sekali. Katalis adalah zat yang membantu untuk mempercepat reaksi kimia tanpa ikut habis bereaksi. Nah, dengan adanya katalis, reaksi berlangsung lebih cepat dan energi yang digunakan lebih sedikit, dan penggunaan bahan kimia tambahan digunakan secara sedikit. Nah, contoh penerapan ini termasuk ke dalam prinsip kimia hijau yang ke-9, yaitu menggunakan katalis. Tolong perhatikan ya anak-anak. Kita masuk ke contoh penerapan yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Nah, contohnya adalah limbah plastik sekali pakai, pencemaran dari limbah industri, dan penggunaan pestisida berlebih. Nah, dampak dari penerapan yang tidak sesuai itu ialah mencakup pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan kerusakan ekosistem yang mempengaruhi kehidupan. Nah, kalian tahu nggak penerapan yang benar
penerapan sederhana yang benar di kehidupan kita sehari-hari, yaitu membawa tumbler. Ya, membawa tumbler. Dengan membawa tumbler kita dapat mengurangi botol plastik sekali pakai yang berpotensi menjadi limbah. Oke. Ibu ada demonstrasi nih. Perhatikan beberapa jenis sampah yang ibu bawa ya. Nampak? Enggak nampak ya? Ini ada Ini juga ada. itu yang ada. Nah, menurut kalian manakah sampah yang bisa didaur ulang dan mana sampah yang bisa terurai oleh mikroorganisme? Daun termasuk sampah Organik. yang terurai. Kaleng, kertas, organik, betul. Botol plastik. Nah, botol plastik bisa digunakan sebagai pot tanaman. Pernah lihat kan? Kalau kertas bisa digunakan sebagai kerajinan tangan. Kalau kaleng bisa digunakan sebagai peralatan logam. Dan daun bisa dibuat sebagai diolah menjadi humus. Iya, benar sekali. Ada juga contohnya angkurin buah dan sayur. Sampah sayur. Oke, Ibu akan membagikan LKPD yang berisi 3-4 orang anak ya. Bentuk 3 kelompok ya. Baik, satu kelompok nanti untuk perwakilan maju 1 orang untuk mempresentasikan hasil kerja diskusinya ya. Baik, sudah ada yang siap? Baik, kelompok mana yang akan mempresentasikan? Silakan Raslin. Di depan. Jadi di sini semua bukan lewat ini. Untuk prinsip kimia hijaunya ini contoh penerapannya ada kita bisa menggunakan kain tas belanja kain
sebagai pengganti kantong plastik pas kita belanja. Terus ini juga kan. Jadi ketika kita belanja itu kita harus pakai plastik, kita bisa menggunakan kain, tas kain yang dapat dipakai berulang kali. Terus yang kedua kita bisa memilah sampah memilah dan mendaur ulang sampah. Lalu yang ketiga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus yang keempat menggunakan pembersih ramah lingkungan. Yang kelima membuat kompos dari sampah mainan. Iya, baik. Benar sekali ya jawaban Taslim. Tepuk tangan dulu. Nah, kita sudah belajar apa itu prinsip kimia hijau dan contoh penerapannya dalam sehari-hari. Nah, menurut kalian apakah kegiatan sehari-hari kita sudah sesuai dengan prinsip kimia hijau? Ada yang enggak ya? Ya, benar sekali ya. Kita masih abai terhadap sampah ya. Oke, bagaimana cara mengurangi limbah atau pencemaran lingkungan berdasarkan prinsip kimia hijau? Ada yang tahu? Seperti yang disebutkan Rasulin tadi? Menggunakan Ya, kok nggak semangat? Udah makan belum? Udah. Oke, baik. Dan juga kita bisa menerapkan 3R. Apa itu 3R? Reduce, Reduce, mengurangi. Reuse, menggunakan kembali. Recycle, mendaur ulang. Oke, baik. Setelah pembelajaran ini, apakah ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Baik, mari kita lanjut ke latihan soal ya. Oke, nah pertanyaan pertama, apa dampak dari proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau? Ya? C. Mencemari lingkungan. Kok nggak fokus ya anak-anak sekalian? Tolong fokus ya. Ya, Bu. Kita lanjut soal nomor 2. Ya, Bu. Contoh proses kimia sehari-hari yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau adalah C. Penggunaan teknik sekali pakai. ya, benar sekali Ramadan. Lanjut, soal ketiga, kegiatan berikut yang mendukung prinsip kimia hijau adalah D. Bukan kompos. B. D, Bu. Ya, benar sekali Muhammad Arif. Oke, nah berakhir. Nah, untuk sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, mohon maaf jika itu banyak kesalahan dalam pembelajaran. Nah, siapa yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan Muhammad Arif. Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang kimia hijau. Jadi ada 12 prinsip kimia hijau. Jadi dengan kita belajar materi hari ini, supaya kita dapat mengurangi penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan yang bisa mengurangi yang mencemari lingkungan. Salah satu cara untuk mencegahnya itu, mengurangi itu dengan menggunakan kita itu. Ya, Dengan benar. membawa tumbler dan mengurangi menggunakan sampah plastik. Sekali pakai ya. Ya, baik. Betul sekali ya apa yang dibilang Muhammad Arif tadi. Nah, jadi kesimpulan kimia hijau kita pada pagi hari ini ialah kimia hijau adalah cara melakukan proses kimia yang lebih aman dan ramah lingkungan dengan mengurangi limbah berbahaya, menggunakan energi secara efisien serta memanfaatkan bahan yang lebih aman bagi manusia dan lingkungan. Nah, baik, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.